Saya kemarin sampaikan kita berbeda pandangan, tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Masalahnya kemarin ini BUMN ini ya kita sudah tahulah ya. Sudah lama jadi orang Indonesia, saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Sebuah arahan yang lugas dengan penuh poin strategis. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026. Di hadapan para akademisi, peneliti, dan pelaku industri, Presiden Prabowo memaparkan peta jalan realistis tentang bagaimana Indonesia harus bersikap di tengah dunia yang kian dinamis. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa inovasi tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keberanian menguji ide. Beliau menyoroti pentingnya academic freedom atau kebebasan akademis di lingkungan kampus sebagai motor penggerak iptek. Saya butuh jumpa dengan orang-orang pintar. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi. Namun, lompatan teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan energi nuklir juga diingatkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi menawarkan efisiensi tinggi, di sisi lain menuntut kesiapan regulasi dan moral agar tidak menjadi bumerang bagi peradaban. Langkah pembenahan internal pun tidak luput dari sorotan. Presiden memaparkan komitmen pemerintah dalam melakukan restrukturisasi BUMN secara besar-besaran demi efisiensi anggaran negara, sekaligus mendorong kontribusi sektor industri untuk mendanai riset dan mempercepat proses hilirisasi. Kita mau sekarang rasional, efisien. Proses kita ingin pengolahan di Indonesia itu membutuhkan suatu usaha yang sangat besar. Tapi insya Allah kita akan menuju ke situ. Ya. Bagaimana strategi lengkap pemerintah dalam menyeimbangkan antara efisiensi birokrasi, kemandirian teknologi, dan ketahanan nasional di era baru ini? Mari kita simak bersama arahan selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian, Shalom, Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas laporan tadi, Menteri Mendikti. Saudara-saudara sekalian, saya monitor terus jalannya Sarasehan sampai malam kemarin padat dan secara garis besar saya mengikuti bahwa suasana berada dalam suasana positif, suasana tukar menukar keterangan, pandangan. Dan memang inilah keyakinan saya, inilah keinginan saya bahwa semua potensi seluruh bangsa harus bersatu, harus mengeluarkan segala pemikiran, segala inisiatif untuk kebaikan kita bersama, untuk
survival kita, untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Saudara-saudara, dalam waktu yang singkat, kita berusaha, saya sebagai pemegang mandat sebagai kendali atas negara Indonesia pada saat sekarang, saya diberi mandat sebagai nahkoda, katakan saya berusaha untuk selalu menyampaikan keadaan umum yang kita hadapi sebagai suatu bangsa, bahwa bumi kita, planet kita sudah semakin menjadi kecil karena sains dan teknologi. Sekarang kejadian belasan ribu kilometer berpengaruh kepada kehidupan kita. Kita tidak bertikai, kita tidak bermusuhan sama siapa. Tapi kalau ada perang nuklir di satu belahan dunia, kita akan kena dampaknya. Karena itu menurut saya, dan saya kalau 4 kali ketemu para rektor itu bagi saya belum apa-apa. Kalau perlu tiap bulan kita ketemu. Benar. Saya butuh jumpa dengan orang-orang pintar. Saya kasihan beberapa profesor yang tinggal di sekitar Jakarta itu. Bolak-balik dipanggil, ya kan? Saya dengar mereka itu tiap 2 jam buka handphone. Yang di Bandung pun tidak ada alasan, karena sekarang ada Wush. Dipanggil ya 45 menit bisa di Jakarta kan gitu. Yang di Bandung pun saya perhatikan berapa pembantu saya waktu awal dilantik rambutnya masih bagus. Setelah 18 bulan semakin botak. Aku perhatikan Pak Brian, banyak itu, rambutnya sudah makin ke atas. Banyak profesor ini memang. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita inginkan, ya, kita berada di satu kapal besar yang namanya NKRI. Saya kemarin sampaikan kita berbeda pandangan, tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain. Apalagi kampus menjadi tempat pemikiran atau tempat katakanlah pertentangan. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu, yang membiayai semua lembaga pendidikan. Swasta berperan sangat penting, tapi swasta pun menikmati uang rakyat dari subsidi listrik, subsidi BBM, dengan segala upaya yang kita lakukan. Jadi saudara, ini adalah bernegara.
Jadi terima kasih saudara dengan tekun mengikuti saran-saran ini, dan saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu-satu akan saya perhatikan. Saudara-saudara, jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok atau lewat, saya segera tindak lanjut, saudara. Ya karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi. Dan kita harus berani menghadapi kesulitan. Berani mengakui kesulitan. Dan kerja keras mencari solusi terhadap kesulitan. Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, negara yang sukses adalah masyarakat dan negara, organisasi yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan dan mengatasinya. Jadi saya terima kasih. Teknologi bisa berbuat itu. Kesulitan di satu desa, di Nias, langsung. Dan itu kita selesaikan dalam waktu cepat. Tapi kita tahu juga teknologi juga belum tentu selalu positif bagi manusia. Sekarang kita lihat nuklir di satu pihak luar biasa bisa membantu manusia. Energi yang sangat murah, energi yang relatif bersih, nuklir untuk medis, nuklir untuk pertanian, ya. Tapi nuklir bisa menghabiskan peradaban manusia langsung. Saudara-saudara. Sekarang AI, Artificial Intelligence. Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Sekarang sudah ada agent AI. Sudah ada agent AI. Konon kabarnya agent AI ini AI yang berkarya untuk satu orang atau satu kelompok atau satu korporasi, satu organisasi, satu negara atau satu. Dan konon kabarnya sekarang sudah ada 5 juta AI. Agent AI. 5 juta. Mungkin 5 juta itu 3 minggu lalu. Dan mereka katanya sudah punya chat room sendiri. 5 juta ini berbicara sendiri dalam bahasa kode mereka sendiri. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami itu. Jadi saudara-saudara, saya sangat terima kasih. Sepintas saya baca tadi, saya dengar banyak usul yang sangat baik, sangat masuk akal, dan akan segera kita tindak lanjuti. Jadi sebagai contoh usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi
maupun swasta dan sebagainya. Ini usul yang sangat baik. Ini akan kita tindak lanjuti, ya kan? Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan ya untuk riset ya, inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya. Terima kasih. Nah, itu kan sudah mulai botak terus itu. Terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba. Ya. Masalahnya kemarin ini BUMN ini ya kita sudah tahulah ya. Sudah lama jadi orang Indonesia, saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya. Bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10. Overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Saudara-saudara sekalian, kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan. Dan ini kita lakukan, saya minta dalam tahun ini harus selesai. Ya. Jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara, jadi banyak sekali usul yang saya lihat sangat positif, ya. Tadi dari Bengkulu juga strategi bagaimana dari pengolahan bahan baku menuju penciptaan produk akhir. Saya kira ini yang kita cita-citakan. Tapi harus melalui proses itu dulu. Untuk proses pertama saja, proses kita ingin pengolahan di Indonesia itu membutuhkan suatu usaha yang sangat besar. Tapi insya Allah kita akan menuju ke situ. Ya. Kemudian usul-usul lain tentang kerjasama dengan institusi luar negeri, melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah. Saya kira ini benar, nanti kita akan ke arah situ semua. Kemudian ini banyak sekali, nanti kita akan selesaikan semua. Saya kira itu ya sementara. Dan ini ada catatan bahwa mohon perhatian Bapak, wartawan masih ada.
di 5 menit pertama, Bapak Presiden. Dengan hormat, saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Sudah. Terima kasih ya. Karena ini adalah penutupan, tapi di mana sekaligus sesi terakhir saya untuk sarasehan kali ini. Saudara-saudara, benar, saudara-saudara, ini saya benar-benar